mau bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tenaganya? Nggak ada tenaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya kan Mbak yang bilang Assalamualaikum. Jadi kebalik, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah sekarang kita mau belajar wudhu. Semuanya sudah pernah belajar wudhu? Sudah? Kapan? Sudah lama. Sudah lama. Ya. Kakak Iman nanti jadi contoh yang baik untuk berwudhu. Ya? Ya. Kalau gitu, nanti lihat Kakak Iman berwudhu ya. Ya. Yuk, bubar dulu. Kita lihat nanti Kakak Iman berwudhu. Sekarang kaki, yang terakhir kaki. Yuk, coba. Sambil ikuti kata-kata Mbak ya. Ya Allah ya Robbi. Ya Allah ya Rabbi. Aku mensucikan kaki ini. Mensucikan kaki ini. Dan aku berjanji. Dan aku berjanji. Tidak akan melangkah. Dan tidak akan melangkah. Di jalan. Di jalan. Yang tidak engkau ridhoi. Yang tidak engkau ridhoi. Aku hanya melangkahkan kaki ini pada tempat-tempat yang benar-benar engkau ridhoi. Aku juga berjanji dan aku berjanji tidak akan melangkahkan melangkahkan kaki ini pada tempat maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mbak. Nah, kemarin kita membahas sudah hampir semua ya? Iya. Sudah hampir terakhir kaki sekarang ya, kaki. Ketika kita membasuh kaki kita, sering suka asal-asalan. Betul. Karena kita sudah merasa kaki kita sudah bersih. Betul. Padahal kita belum mensucikan kaki kita. Sering kali kita tidak sengaja membawa kaki kita ke tempat-tempat yang sebetulnya itu tidak diridhoi, misal tempat maksiat. Kecuali kalau ke tempat maksiat itu kita mau dakwah, itu lain lagi. Nah, ketika kita mensucikan kaki kita, kita berikrar, kita berjanji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hanya akan membawa kaki ini pada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Kalau misalnya kita harus datang pada tempat yang sebetulnya itu tempat-tempat yang kita anggap haram, misal tempat maksiat, diskotik dan sebagainya. Apabila di sana tujuan kita untuk memberi contoh yang baik dan benar, untuk syiar ya Mbak, untuk syiar dan sebagainya, karena sekali lagi dakwah yang baik adalah dengan contoh, bukan dengan ucapan. Dengan perbuatan ya Mbak. Iya, dengan perbuatan, dakwah yang baik itu dengan perbuatan dan contoh. Bagaimana kita memberi contoh kepada mereka. Betul. Bukan hanya kita berkata-kata saja, tanpa kita berbuat sesuatu. Tanpa action. Iya, jadi no action, talk only. Harusnya sedikit bicara, banyak bekerja. Tapi bukan berarti autis ya. Autis juga sedikit bicara, banyak bekerja. Ya, begitu kan ya. Kita bukan iklan ya. Nah, jadi ketika kita berikrar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kaki kita ini, bahwa kita berjanji untuk membawa dan melangkahkan kaki ini di jalan Allah, kita harus benar-benar konsekuen dengan apa yang kita ikrarkan itu. Tidak boleh belok sedikit pun. Berat. Jadi sebetulnya wudhu itu berat. Kita sudah bahas semuanya per part, per bagiannya. Dari fondasinya, karena sebelum kita memasuki sholat, memasuki ritual sholat, kita ada ritual wudhu. Dan ritual wudhu itulah yang harus kita mengerti secara dalam. Dari wudhu sendiri, itu sudah luar biasa berat ya. Iya betul. Luar biasa berat. Karena kita berikrar, kita mensucikan, dan benar-benar harus konsekuen. Allah memang maha pengampun, tapi Allah maha konsekuen. Jadi semua janji Allah, semua yang Allah janjikan, semua yang Allah ancamkan, itu pasti dipenuhi.
Kita hanya takut pada Allah. Dan apabila kita menjihadkan itu semua di jalan Allah, insya Allah Allah maha pengampun. Tapi sekali lagi Allah adalah maha konsekuen. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada otak kita. Jangan hanya mengharapkan keajaiban, jangan hanya mengharapkan kita nunggu, diam, dan sebagainya. Tapi action yang penting. Tangan, mulut, hidung, wajah, lengan, kepala, telinga, kaki, benar-benar kita curahkan untuk diibadahkan. Karena definisi ibadah adalah menjalankan segala sesuatu, baik itu ritual sholat, ritual apapun, atau kehidupan itu sendiri hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hal lain. Karena hidup kita adalah bismillah, dengan nama Allah, bukan dengan nama status, bukan dengan nama pahala, bukan dengan nama surga, bukan dengan nama takut neraka dan sebagainya, tapi dengan nama Allah. Apalagi dengan nama status itu jauh-jauh hindari. Seperti kita menyekolahkan anak. Apakah menyekolahkan anak itu dengan nama Allah atau dengan nama status? Betul. Itu yang harus kita waspadai. Karena sekali lagi, Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita bukan status, Tuhan kita itu bukan pahala, Tuhan kita itu bukan yang namanya surga dan sebagainya. Tuhan kita itu adalah pemilik itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang yang namanya berwudu adalah dasar atau fundamen sebelum kita memasuki ke ritual sholat. Insya Allah nanti besok kita akan bahas mengenai sholat itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.